Selamat sore. Mulai nih acara podcast dadakan atau podcast produk baru dari kami yang cuma bubuk ranginang. Mungkin gak bakal ada yang nonton ini acara, tapi kami optimis karena kuncinya adalah optimis. Kalau kita optimis, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Lanjut, pada hari ini saya mendatangkan narasumber yang tidak berpotensi. Mungkin tidak ada nonton ini. Apa ya? Harusnya yang dipanggil itu kayak podcast Om Deddy. Orang-orang ternama saya mah manggil, aduh, gak bakal ada yang nonton. Orangnya cakep, sayang, masih bujangan. Usia masih muda lah, 40-an. Ya. Kita panggil saja. Siapa dia? Bapak Andika. Ayo Pak Andika, selamat sore Pak. Ini nggak ada benda-benda tajam, bisa dipakai. Ada apa ini Pak? Ada. Jangan Pak. Saya hadir di sini hanya untuk dibully, boleh tuh diam. Saya ingin mencincang Anda ya. Oke, selamat sore Pak Andika. Selamat sore panggilannya apa nih di podcastnya Pak Huda nih? Ya, AA udah aja. AA Huda. Iya. Oke, AA Huda ya, AA Huda. Kalau Pak Andika yang lebih enaknya familiar dipanggil apa Pak? Saya sih Mas biasanya. Mas dari Jawa ya? Mas Dika ya. Jawa. Mas Dika, Mas Andika atau mungkin ya Pak Andika boleh. Pak Andika. Tapi kayaknya kan di sini ada dua suku. Kita bahas Indonesia. Dua suku ya? Dua suku. Kalau Pak Andika ini ada dari Jawa, dari suku Jawa, jadi saya panggilnya Mas. Mas. Dan saya Sunda panggilnya AA. Oke. Ya. Jadi Sudah dong. Mas dan AA. Podcast namanya Mas dan AA aja kali ya. Mas dan AA ya. Oke, Mas Andika. Gimana nih Pak? Saya tidak akan ngorek-ngorek keburukan Mas Andika sih, ya. Oh jadi ini progresi nih, Bukan interogasi, bukan. Oh, jadi kita hanya ngobrol, ya, menghangatkan suasana aja. Okay. Oh ya, Mas Andika ngomong-ngomong berasal dari mana sih? Kalau saya berasal masih dari bumi ya, planet galaksi. Dari galaksi Bima Sakti, planet ketiga dari matahari ya. Tapi bukan bukan planet Tomolodon yang sama siapa? Pak Ndul. Oh, sama sih satu planet apa enggak? Intinya inti. Oh iya intinya. Kolam dekor ya. Beliau tetangga planet sama saya. Saya masih di bumi. Sebuah negara namanya Indonesia. Pulaunya Pulau Jawa, tepatnya dari Pulau Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, tengah-tengah Pulau Jawa. Dan di sebuah kota namanya Salatiga. Tolong stop, jangan bilang betul 9, betul 7 ya. Saya udah bosan banget dengan kalau saya bilang Salatiga, betul 7 dong. Ya, udah bosan saya dengan hal itu. Oh iya. Oh jadi saya baru nyamper Pak. Stop dulu. Oh nyamper dulu. Salatiga bener 7. Iya. Oh Bapak berarti pemikirannya itu anak ujian ya? Enggak, bukan saya. Bukan orang-orang. Setiap saya menyebutkan kata Salatiga, orang pasti betul 7 dong. Nah, itu udah bukan hal yang jarang tapi sering yang orang pertama kali mendengar kata Salatiga pasti menjawab betul 7 dong. Oh iya. Jadi itu udah jadi anekdot ya? Anekdot. Saya lanjutin soalnya 100. Ya, berarti banyak lagi. Iya, berarti 97 harus. Oke, ya. Itu pertanyaan sedikit Pak Nika. Boleh. Hanya nanya asal. Panjang ya? Oh panjang jawabnya saya ada. Jangan-jangan memang ini keponakannya Pak Dul saya. Core of the core kayaknya ini. Kalau Pak Dul itu core of the core, saya pinggiran of side of the side. Ya. Oke ya. Jadi para penonton atau para yang nggak nonton. Kalau ditonton ya Pak Andika nih, kalau ditonton, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita mah ikhlas ya, yang penting dapat sponsor juga nggak apa-apa. Ini pun juga belum ada sponsornya. Ini juga apa ya? Kita branding aja. Siapa tahu yang punya Panther ngelihat gitu ya. Jadi nanti masuk lah. Oh iya, berlanjut lagi Pak Andika nih. Masih seputar pribadi sih ya. Iya. Kira-kira
Pak Andika itu memang di bidang apa sih passionnya? Apakah saya lihat sih kesehariannya di pendidikan, tapi kalau secara itu tidak relevan, Pak. Bapak juga di UMKM. Iya. Maksudnya itu nyambungnya kemana, Pak? Apa saya yang nggak nyambung? Ya sebenarnya segala sesuatu tidak perlu dicari sambungannya atau mungkin apa ya konektivitasnya nggak perlu dicari. Yang penting kita jalanin aja. Ya sebenarnya terlibat di dunia pendidikan itu adalah sebuah hal yang tidak disangka-sangka juga sih dari awal saya SMA, SMP, SD pun tidak pernah bermimpi menjadi seorang guru. Tapi karena sebuah keadaan situasi yang apa ya? Kalau dibilang tuh istilahnya kayak sesuatu yang mengarahkan kita ke sebuah tempat dunia yang belum pernah kita pelajarin, dan itu membuat ya ternyata emang ketika ngejalaninnya seneng, ya udah ikutin aja. Dan kenapa pertama saya pendidikan ya, karena kalau pendidikan ini baru ya belum lama juga. Kalau usaha dari dulu waktu saya SMA pun sudah ingin jadi pengusaha, dan mungkin belajar ternyata dunia kewirausahaan itu tidak hanya cuma sekedar apa ya sekedar berusaha dan mungkin yang lain-lainnya, tapi lebih ke bisa masuk ke pendidikan, bisa masuk ke perekonomian, atau mungkin juga ke kreativitas. Ternyata banyak banget ternyata. Itu. Wah, jadi panjang juga jawabannya ya. Saya tanya cuma itu doang, Pak. Jawabannya Bapak berikan pendek nih. Saya berusaha menjawab sepanjang mungkin. Oke. Jadi ya nih saya menyimpulkan, Pak. Bapak jadi guru apa karena hukum karma atau memang atau ada kenang-kenangan dari biasanya nih. Saya ada beberapa teman yang curhat ke saya gitu ya. Waktu sekolahnya nakal, Pak. Oh iya. Akhirnya guru itu bilang ke si murid itu, "Kamu nanti jadi guru. Rasain nanti kalau kamu jadi guru. Nanti ngerasain seperti Bapak." Ya, apa mungkin seperti itu, Pak? Tidak ya. Kebetulan kalau di zaman saya SD, SMP, SMA itu saya tergolong murid yang rajin, baik tuh. Kalau dibilang baik dah. Baik apanya nih, Pak? Baik kadang termasuk bagi murid yang rajin. Teladan. Ya teladan enggak juga sih. Pon rajin. Masuk rajin, belajar rajin. Apa? Rajin makan. Masuk Belajar pun sekarang masuk tergolong murid yang rajin dan jadi bilang masuknya kategori baik lah. Oh, berarti kalau lurus aja itu saja. Oh, lurus. Belum ada pengaruh tahun 2020 ya? Belum. Jadi perbedaannya memang sangat mendasar, Pak. Sangat. Kalau di grafik ya. Apa itu, Pak? Apa itu? Enggak ngerti saya juga. Fluktuatif. Bergerak-gerak. Iya. Apa cuma gini? Apa itu? Apa ini? Jadi saya nggak tahu gini-gini aja maksudnya. Oke, Pak Andika ya. Jadi seorang Mas Andika ini entrepreneur, pengusaha juga. Walaupun barangnya belum laku. Kan pengusaha kan orang yang berusaha. Oh, jadi pengusaha orang berusaha melakukan sesuatu agar jualannya laku, itu pemirsa. Kuncinya apa sih, Pak Andika? Kuncinya kalau dikunci ya kita buka kunci, kalau nggak dikunci tinggal buka aja, ya kan? Itu cara buka kunci, Pak Andika. Iya. Kunci sukses cara menjual, Pak Andika. Maaf pemirsa, memang secara dianalisis dari tadi pembicaraan Pak Andika itu memang mirip-mirip seperti Pak Dul ini. Mungkin atau ponakannya atau memang terkena virus Pak Dul ini. Ya. Iya. Ya, jadi gitu Pak Andika ya. Jadi kunci sukses Pak Andika. Jangan kunci gembok lagi Pak Andika. Iya. Ini serius nih. Saya serius ngobrol. Serius. Saya juga lagi mikir jawabannya. Oh. Sebenarnya memang ini pertanyaan yang nggak di konsep, tetapi harus dijawab. Ya, oke. Ya. Sebelum saya menjawab kunci sukses, pertanyaannya kunci sukses itulah kunci bagaimana orang itu sukses. Ya. Pertanyaannya, apakah saya sudah sukses? Itu belum. Nah, maaf saya potong dulu, Mas. Ukuran sukses itu apa sih buat Mas Andi? Buat Mas Andi kalau bukan buat saya dan bukan buat orang yang udah sukses. Baik lagi, sukses itu kan orang kalau kayak podcast Mas Dedi, sukses belum? Kalau dari
sudut pandang saya sebagai podcast termasuk sukses karena dia sudah banyak viewernya, banyak. Iyalah, iya itu dia mah udah tamunya juga bukan Mas Andika. Tamunya nggak mungkin manggil saya yang tidak mungkin tamunya tuh dibully di awal tuh nggak mungkin. Jadi pemirsa ya, yang nonton ya atau yang mau nonton ya, mohon maaf bukan dibully ya, cuma pemanasan aja. Kalau baper di awal kita usir aja ya. Enggak lah, kalau saya baper saya pulang. Nggak perlu diusir, saya pulang. Oke, kembali lagi yang tadi kunci sukses menurut Mas Andika diukur apakah dari apanya? Kalau mungkin ketika pertanyaan itu disampaikan ke saya berarti pertanyaan itu diarahkan pada bagaimana saya sampai pada titik ini kan? Ya betul. Bukan berarti karena saya pribadi belum merasakan bahwa saya sudah sukses, belum masih banyak, masih panjang lah. Cuman untuk berjalan atau mungkin berada di posisi yang saat ini sudah saya jalanin, mungkin pertama yang saya bilang adalah attitude. Tuh saya dipesannya sama salah satu guru saya kalau bilang attitude sama jangan pernah berhenti belajar dan jangan menyerah, itu aja sih. Berarti belajar terus ya Mas Andika ya? Insya Allah masih belajar terus, saya masih banyak belajar dari Anda, dari anak-anak yang saya ngajarin apa Pak Andika? Oh, banyak. Hah? Perasaan ketemunya baru beberapa bulan, saya disebut guru. Berarti Pak Andika harus ngurus ke saya dong? Iya. Kan saya guru Bapak, katanya belajar. Belajar kan tidak selalu berhubungan guru dan murid. Tuh kan sekarang mengajar langsung minta berhubungan. Apa maksudnya Pak Andika? Aduh. Nah ini jangan sampai saya ini bahasannya rancu ini. Kita ganti topik aja. Takut berbahaya nanti ditonton sama anak di bawah umur kan nanti bisa perspektifnya bisa berbeda. Oke ya. Siap. Oke, kita lanjut lagi ke topik tentang kehidupan Mas Andika. Kalau Mas Andika itu selain di sini, selain di pendidikan di UKM, apa kegiatannya? Apalagi Pak Andika? Mungkin nyuci piring atau nyuci motor atau apa kayak itu kan juga usaha Pak Andika. Iya, usaha. Kalau kegiatannya saya masih selain mengajar sama ada usaha di sekolah, saya juga ada usaha mengelola usaha punya saudara di daerah Cibinong ya, lapangan futsal punya om saya. Oh, ya. Pak Andika pengusaha lapangan futsal. Mengelola. Oh, mengelola. Jadi bukan ya? Bukan pengusaha. Tapi saya mengelola. Mengelola. Kalau mengelola itu ya. Sama jualan bedanya dari mana, Pak? Itu ada backsound-nya. Hah? Hei, berisik. Hei. Lagi ada tamu. Ya. Ya. Bedanya mengelola sama jualan sama-sama ada konsumennya kan ya? Sebenarnya konsumen sama, cuma kan konsep usahanya beda. Pedagang sama ya lampunya perlu nyalain. Gelap Pak ya? Gimana Pak? Coba tamu nggak apa-apa biar tamu hidupin di sini. Siap. Oke, itu dah. Ya pokoknya itulah sebuah usaha dan saya lagi belajar untuk ya bikin konten, bikin ya dari lebih kalau Huda kan YouTube ya, kalau saya lebih pengen ke podcast karena saya nggak terlalu pede tampil di kamera karena muka saya belum. Sama Pak, saya juga nggak pede, cuma pede-pedein aja. Jadi kita walaupun salah, walaupun itu tetap aja harus pede. Sama kali Pak, dari usaha juga sama harus pede kali Pak. Kita jualan apa harus apa ya harus pede dong. Masa pengusaha nggak pede gimana mempromosikannya? Ini aduh semangat dong Mas Andika. Aduh. Iya. Nah, ini kayaknya romannya makin kesini makin baper kayaknya nih. Ya, bunganya Mas Andika. Ya, oke lah. Oke, selanjutnya apa Pak Andika ya? Saya juga nggak tahu mau ngomong apa ini, ngecapruk ya Mas Andika. Ya kalau masalah intinya kalau mungkin yang bisa di-sharing di sini adalah perjalanan hidup. Memang nanti punya jalan sendiri ke rumah? Ya saya bisa lewat Canali, lewat Taman Sanja juga bisa. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Andika di sana itu tinggal sama siapa? Ya saya tinggal sama istri. Saat ini sama istri bukan? Bukan. Oh bukan. Istri orang. Oh iya lupa, saya belum nanya Pak Andika. Udah beristri apa belum? Apa udah punya calon apa belum? Tadi ada sebutin di awal jomblo. Oh jomblo. Iya. Jomblo itu kan bisa Pak, jomblo di rumah, jomblo di mana gitu. Ya, apa jomblo di luar aja? Saya belum
Saya belum beristri. Belum beristri. Nah, buat Dan viewers saya nih. tidak bersuami juga. Saya belum beristri dan saya tidak bersuami juga. Belum beristri wajar. Iya. Wajar. Dan tidak bersuami. Ada cita-cita? Enggak dong. Saya memperjelas saya tidak ingin mencari suami, tapi saya ingin mencari istri. Enggak, takutnya. Iyalah, Bang. Nanti takut ada yang ngeband lagi. Iya, benar. Janganlah masuk ke sebuah Janganlah, pokoknya nanti ya mudah-mudahan perjalanan Pak Andika lancar-lancar saja. Amin. Ya. Kita hanya ya kecawas keciwus di sini aja ya. Tahu nggak kecawas keciwus itu orang Sunda ibaratnya hanya ngobrol ke sana kemari. Terima kasih sudah bersedia berbagi cerita walaupun singkat, padat dan tidak jelas ya. Dan tidak jelas ujungnya juga endingnya ini apa. Mungkin nanti kita akan sambung dengan tema yang lain lah, atau dengan topik cerita ataupun dengan kalau tidak nanti kita bikin konten. Ini kan masih kontennya Pak Ya, Muda kan. ya. Kita nanti bikin konten Mas dan AA. Mas dan gitu. AA. Oke, jadinya Mas dan AA curhat dong. Boleh juga itu. Ya. Iya. Jadi duet antara Sunda dan Jawa Pak Nika ya. Kita dari dua pandangan. Nanti saya punya nanti bahas nanti tema. aja deh, nanti kita bisa close dulu. Ada tema nanti, Pak. Nanti setelah bulan Desember atau tanggal 28, setelah ada seminggu kita panggil tamu, Pak. Ada 2 orang. Oh iya, 28 November. 28 November setelah seminggunya kita panggil. Kita bikin after dan before. Nah, boleh bagaimana kau ini? Bagaimana? Kita tunggu dulu, oke? Oke, terima kasih. Salam dulu dong, Pak Nika. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ocehan yang nggak jelas. Terima kasih. Jangan